Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Kristus anaknya. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan Kitab Kolose dengan tema Keunggulan Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kolose pasal pertama ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya Allah, Engkau sudah melepaskan kami dari kuasa gelap dan menjadikan kami warga kerajaan anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Semuanya itu terjadi karena Yesus, anak-Mu itu, sudah membayar semua hutang dosa kami sehingga kami menerima pengampunan-Mu. Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Kristus anaknya. Kristus adalah yang terutama di atas semua yang diciptakan. Karena melalui Dia, Allah sudah menciptakan segala yang ada, baik di bumi maupun di semua tingkat surga dan langit, baik hal-hal yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh mata manusia, termasuk semua penguasa rohani yang tinggi dan yang rendah, juga semua kerajaan di dunia. Allah menciptakan semua itu melalui Kristus, supaya anaknya itu menjadi raja atas segala ciptaan. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dialah yang menopang seluruh ciptaannya agar tetap berlangsung. Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini. Dia jugalah sumber hidup bagi kita, dan Dialah yang pertama kali mempunyai hidup yang kekal sesudah bangkit dari kematian. Hal itu sesuai dengan rencana Allah Bapa supaya anaknya menjadi yang terutama dalam segala hal. Karena Bapanya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya anaknya ketika menjadi manusia tetap mempunyai semua sifat Allah. Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi berdamai kembali dengan Allah Bapa. Pendamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya yang mengalir di kayu salib. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus pertama kali bertemu Yesus di jalan ke Damaskus, dia tidak tahu pada waktu itu siapa Yesus sebenarnya. Sehingga Paulus bertanya, "Siapakah Engkau, Tuhan?" Tetapi ketika kita sampai pada surat Paulus kepada jemaat Kolose, kita belajar bahwa Paulus telah mencapai pemahaman yang jauh lebih lengkap tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Dalam pelajaran refleksi Biblika kali ini, kita akan mencermati Kolose 1 ayat 13-20 dan memperhatikan deskripsi Paulus tentang keutamaan Kristus. Dengan demikian, kita akan terkesan dengan fakta bahwa Kristus tentu saja adalah penyelamat kita yang sempurna dan utama yang layak untuk dikasihi, dipuja, dan kita taati. Siapakah Yesus yang disebut Kristus ini? Poin pertama kita dapat dipetik dari komentar yang dibuat dalam ayat 13, di mana Paulus memberikan alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Bapa. Artinya, Yesus adalah Raja atas kerajaannya. Yesus sendiri menyatakan menjadi Raja. Dia mengaku memiliki kerajaan
dan bahkan kedatangannya ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran bahwa dia adalah seorang raja. Bisa juga kita baca di dalam Injil Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Setelah kebangkitannya, dia mengklaim sejauh mana kekuasaannya, otoritas atas seluruh langit dan bumi. Tahta dan kerajaannya dinyatakan dalam kitab Wahyu. Dia adalah penguasa atas raja-raja di bumi. Dia telah menjadikan murid-muridnya imamat yang rajani kepada Allah dan Bapanya. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus berada dalam kerajaannya. Mereka yang bertahan sampai akhir akan memerintah bersama dia, bahkan seperti dia sekarang memerintah. Dia benar-benar Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala raja tentu saja merupakan indikasi dari Kristus yang tertinggi. Tetapi perhatikan bahwa dia juga, yang kedua kita pelajari bahwa Yesus adalah penyelamat dari dosa kita. Hal ini dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Dengan kebaikan darahnya kita memiliki penebusan. Kata penebusan yakni di dalam bahasa Yunaninya apolutrosis, berarti pembebasan yang dilakukan dengan pembayaran tebusan, yaitu kita telah dilepaskan dari belenggu dosa melalui pembayaran darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dengan kebaikan darahnya kita memiliki pengampunan. Pengampunan di dalam bahasa Yunaninya adalah apesis, berarti pembebasan dari belenggu atau pemenjaraan. Di dalam Kristus, kita memiliki pengampunan dosa, membiarkannya seolah-olah tidak pernah dilakukan, yakni pengampunan dari hukuman. Seperti yang diucapkan oleh malaikat kepada Yusuf, engkau akan menyebut namanya Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dapat kita baca di dalam Matius 1 ayat 21. Seorang raja yang mampu memberikan penebusan dan pengampunan dari dosa benar-benar mengindikasikan keunggulan. Selain itu, Yesus juga, hal yang ketiga kita pelajari bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Hal ini dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Pertama-tama kita mencermati kata gambar. Kata gambar ini berasal dari bahasa Yunani eikon, artinya gambar, sosok, rupa. Yesus adalah citra Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesus telah menyatakan dia. Seperti yang Yesus sendiri katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Seperti yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambaran dari ekspresi pribadinya seperti yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus. Yesus adalah gambar Allah. Dalam wajah Yesus Kristus adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dari perikop-perikop ini kita belajar bahwa Yesus secara akurat dan lengkap mengungkapkan keberadaan dan kesempurnaan Allah, yaitu dengan melihat Yesus sebagaimana dia dinyatakan dalam firman Tuhan, kita dapat melihat dan mengenal Bapa yang tidak terlihat. Deskripsi berikutnya tentang Kristus yang tertinggi adalah salah satu yang membingungkan banyak orang dan menyebabkan beberapa orang menarik kesimpulan yang salah. Kita mengamati bahwa Yesus juga yang keempat, anak pertama dari semua ciptaan. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang ke-15. Tentang istilah anak yang pertama atau anak sulung, ini bisa berarti yang lahir pertama atau diciptakan. Oleh karena itu, beberapa orang menyimpulkan dari perikop ini bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, yang pertama dari semua ciptaan Allah. Misalnya mereka yang dipimpin oleh Watchtower Society yang menyebut diri mereka adalah saksi-saksi Yehova, tetapi juga digunakan di dalam kitab suci sebagai metafora untuk menggambarkan seseorang yang menempati peringkat dan hak istimewa sebagai anak sulung tanpa secara harafiah menjadi anak sulung. Digunakan oleh Tuhan dengan cara ini untuk merujuk pada bangsa Israel
sebagaimana dapat kita baca di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-22. Digunakan oleh Tuhan dengan cara ini untuk merujuk pada Daud yang merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara, Mazmur 89 ayat 20, kemudian ayat yang ke-27. Oleh karena itu, setiap penafsiran istilah ini harus selaras dengan apa yang diajarkan tentang Kristus di tempat lain. Dan Yesus dengan jelas dinyatakan sebagai pencipta semua hal. Yohanes 1 ayat 1-3, kemudian Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Tujuan menggunakan frase yang sulung dari semua yang diciptakan untuk menekankan bahwa Yesus adalah yang utama di atas semua ciptaan. Dia memiliki semua hak satu sama seperti jika dia adalah anak sulung, sama seperti Tuhan. Menyatakan Israel seperti anak sulungnya atas bangsa-bangsa di bumi, meskipun tentu saja bukan bangsa pertama yang ada, Israel, ketika disebut sebagai anak sulung Allah. Menyatakan Daud sebagai anak sulung atas raja-raja di bumi, walaupun tentu bukan raja pertama juga Daud. Jadi Tuhan telah menyatakan Yesus sebagai anak sulung atas semua ciptaan meskipun dia sendiri bukan makhluk ciptaan. Seperti yang telah disinggung di atas, kita belajar bahwa Paulus telah mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dapat dibaca di dalam ayat 16-17a. Kebenaran menakjubkan tentang Yesus ini juga dikonfirmasi oleh yang pertama Yohanes di dalam Injilnya, Yohanes 1 ayat 3, Allah menciptakan segala sesuatu melalui Dia, dan tiada satu pun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan Sang Firman. Yang kedua, melalui surat Ibrani ayat 1, Ibrani pasal 1 ayat 3, anaknya itu memancarkan kemuliaan Allah, dia mencerminkan hakikat Allah secara nyata dan sempurna melalui perintahnya yang penuh kuasa. Sang anak Allah menopang seluruh ciptaannya supaya tetap hidup dan bergerak. Sesudah dia mati untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dia kembali ke surga, lalu duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah yang maha mulia, yaitu di sebelah kanannya. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ketika dunia diciptakan, Yesus adalah agen kreatif yang dengannya segala sesuatu menjadi ada. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia juga. Dan Yesus juga sebagai pencipta segala sesuatu hanya berarti bahwa Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan, yang tampaknya merupakan gagasan dari ayat 17a, Dia ada sebelum segala sesuatu. Selain menjadi pencipta segala sesuatu, seperti yang kita lanjutkan dalam ayat 17, kita belajar bahwa Yesus juga, hal yang keenam kita pelajari bahwa Yesus adalah pemelihara segala sesuatu. Ayat 17b, di dalamnya segala sesuatu ditopang ataupun berdiri. Artinya di dalam Dia segala sesuatu terpelihara dalam keadaan mereka saat ini. Keberadaan, keteraturan, dan pengaturan mereka diteruskan dalam bentuk yang sekarang dengan kuasanya. Bagaimana jika Yesus memilih untuk melepaskan kuasanya? Segala sesuatu yang diciptakan akan jatuh ke dalam kekacauan atau tenggelam kembali ke dalam ketiadaan. Sungguh dalam hal penciptaan, Yesus adalah Kristus yang unggul ataupun yang terutama, tetapi keutamaannya juga meluas ke alam penebusan seperti yang disarankan sebelumnya dalam ayat 13 sampai ayat 14, dan sekarang dikembangkan lebih lanjut di dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Hal yang ketujuh kita pelajari bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yakni gereja. Ayat 18a, gereja adalah tubuh Kristus. Kata gereja berasal dari kata eklesia, artinya jemaat atau persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang telah dipanggil. Mereka yang dipanggil oleh Injil Kristus ke dalam kerajaannya membentuk persekutuan atau jemaat yang besar. Istilah gereja digunakan dalam dua pengertian, yakni gereja universal adalah tubuh orang percaya yang diselamatkan di seluruh dunia. Sedangkan gereja lokal adalah jemaat orang percaya yang diselamatkan di satu tempat. Dalam konteks Kolose 1 ayat 18,
Paulus berbicara tentang gereja universal, walaupun apa yang akan kita bahas di poin berikutnya akan benar juga sebagai gereja lokal. Sebagai kepala, Yesus di atas gereja. Seperti yang telah kita lihat, Dia memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Terlebih lagi, Dia harus memegang peringkat keutamaan di gerejanya. Dia adalah satu. Oleh karena itu, yang mengendalikan kehidupan orang-orang di dalam gerejanya. Kemudian yang ke-8 kita pelajari, Yesus adalah yang sulung yang pertama dari yang bangkit, ayat 18b. Kata yang sulung atau yang pertama bangkit berasal dari bahasa Yunani, arche, berbagai nuansa makna meliputi. Misalnya itu adalah menunjukkan yang awal atau asal mula, orang atau hal yang dimulai, orang atau hal pertama dalam rangkaian, pemimpin yang dengannya segala sesuatu mulai menjadi asal mula, penyebab aktif, tempat pertama, kerajaan, pemerintahan. Ingat, penggunaan kata anak sulung ini tidak selalu berarti yang sulung, tetapi bisa merujuk pada yang terungkap. Yesus bukanlah orang pertama yang bangkit dari kematian. Ada putri Yairus, putra janda di kota Nain, dan Lazarus. Tetapi Dia adalah yang pertama bangkit, tidak pernah mati lagi, dan dinyatakan di tempat lain sebagai buah sulung dari kebangkitan. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan kemudian ayat yang ke-23. Istilah buah sulung menunjukkan hasil panen, yaitu yang unggul. Demikian pula dengan kebangkitan orang mati. Yesus Kristus adalah asal, penyebab aktif, permulaan, dan yang sulung dari antara orang mati. Dia adalah penyebab aktif kebangkitan. Di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. 1 Korintus 15 ayat 22. Dengan kebangkitannya sendiri, tidak pernah mati lagi, Dia adalah yang sulung dari antara orang mati. Buah sulung yaitu yang utama. 2 poin lagi dibuat oleh Paulus sehubungan dengan Kristus yang unggul dalam perikop ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam Yesus berdiam segala sesuatu. Kemudian yang ke-9, keseluruhan dari segala sesuatu itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-19. Yesus jelas adalah Tuhan. Kita telah melihat bahwa Dia adalah. Jadi melalui salib Kristus secara terbuka Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Kolose 1 ayat yang ke-15. Paulus kemudian menyatakan bahwa di dalam Yesus, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya, bahkan ketika Dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Kolose 2 ayat yang ke-9. Yesus adalah penebus kita. Di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, pengampunan dosa, Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki semua harta hikmat dan pengetahuan, Kolose 2 ayat 3. Ya, kita lengkap di dalam Dia, Kolose 2 ayat 10. Akhirnya kita belajar bahwa Yesus adalah yang ke-10, pendamai dari segala sesuatu kepada Allah, ayat 20. Keinginan Bapa adalah untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Hal-hal di bumi yang termasuk manusia berdosa, 2 Korintus 5 ayat 18-20, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Efesus 2 ayat 14-18. Hal-hal di surga memang kalimat yang sulit, akan mudah untuk jatuh ke dalam spekulasi yang sia-sia tentang apa artinya ini. Misalnya, hal-hal apa di surga yang membutuhkan pendamaian dengan Allah? Apapun yang mungkin disinggung Paulus, intinya jelas, Yesus harus menjadi pendamai semua hal dengan Allah. Allah mampu mendamaikan segala sesuatu oleh Yesus kepada dirinya. Telah berdamai melalui darah salibnya, melalui kematian anaknya. Sekarang mungkin bagi manusia berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10, Kolose 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Sebagai kesimpulan, pemahaman Paulus tentang Yesus sudah sangat jauh sejak hari itu ia bertemu dengannya di jalan menuju ke Damaskus. Dari mengatakan siapa engkau Tuhan,
Untuk menyatakan Yesus sebagai Raja atas kerajaannya, Juru Selamat dari dosa-dosa kita, gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung di atas segala ciptaan, pencipta segala sesuatu. Yesus adalah pemelihara segala sesuatu, kepala tubuh, gereja yang awal, yang sulung dari antara orang mati, kepenuhan segala sesuatu, pendamai segala sesuatu dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa pemahaman dan penghargaan kita sendiri tentang Yesus telah meningkat sebagai hasil dari mempelajari perikop ini. Mungkin kita juga dapat menghargai mengapa Yesus menerima begitu banyak pujian dan penyembahan di surga. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu 5 ayat 11-12. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan penghargaan kita kepada Yesus, Juru Selamat kita yang utama dan unggul, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya melalui pelajaran kita hari ini, keutamaan Kristus ataupun keunggulan Kristus ini boleh menyebabkan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena dapat mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.